2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali bersama-sama di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya terus berdoa dan berharap saudara semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Kita terus bertumbuh dewasa di dalam Kristus dan juga kita bersama-sama bergabung saudara di dalam Menara Doa EPT ya, bersama-sama saudara. Saya percaya semakin banyak saudara kita berdoa semakin kuat saudara, kita akan melihat lawatan Tuhan, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Mari kita akan sama-sama buka dan kita mulai menara doa kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan perkenankan kami kembali untuk hadir di menara doa. Kami boleh berjaga-jaga ya Tuhan untuk keluarga kami, kota kami, gereja kami, bangsa kami Tuhan, bangsa-bangsa. Bapa, di dalam nama Yesus urapi kami semuanya. Permudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau berikan ya Tuhan doa-doa profetik, nyanyian-nyanyian baru, dan juga ya Tuhan pewahyuan-pewahyuan yang menguatkan, menyegarkan setiap kami. Dan kami percaya ya Tuhan, mujizat sedang terjadi tengah-tengah kami. Mujizat masih ada buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi dikatakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu. Inilah ya Tuhan kerinduan-Mu, kerinduan siap kami. Oh ya laba-laba-laba-laba. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari buka suaranya saudaraku. Mari saudara boleh berbahasa roh. Mari saudara boleh sembah Dia. Oh, inilah yang Tuhan dapat. Inilah ya Tuhan yang menjadi dambaan siap kami. Kami bisa duduk dalam hadirat-Mu. Kami bisa tinggal ya Tuhan di rumah. Oh ya lama kasih Yesus. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama kasih lama 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 lama. Oh ya lama kasih lama 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 lama. Lama 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 lama.
di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, ini doa kami. Inilah yang Ku setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan Yesus, dan menikmati. Ini kerinduan kami, ini doa kami, Tuhan. Bawa setiap kami masuk hadirat-Mu. Bawaku lebih dekat lagi, Tuhan. Jamah ya Tuhan hatiku, jamah hati setiap kami. Pelukan kasih-Mu
tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Kami mau sujud di kaki-Mu Tuhan Yesus. Satu kerinduanku ya Tuhan, satu kerinduan kami Tuhan, kami bisa nyembah Engkau lebih dalam lagi saat ini. Kami ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jamah Yesus, Tuhan jamah siap kami sekali lagi. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu lebih lagi. Yesus, mari saudara sembah lebih dalam lagi. Oh ya, dari hati yang mendambakan Tuhan, hati yang menginginkan Dia. Oh ya, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku
Ya Tuhan, Tuhan lihat hati kami yang selalu ada di dalam bait-Mu, dalam menara doa setiap hari. Tuhan lihat kami, lihat hati kami, ingat kami Tuhan. Kami cinta Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami merindukan Tuhan. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang kami inginkan, selain rencana-Mu, selain kehendak-Mu, selain daripada petunjuk-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu hadirat-Mu. Bicara buat siap kami, bicara buat siap kami Tuhan. Mari saudara diam dalam hadirat-Nya. Doa biar melodi lagu ini. Berdoa saudara. Mari katakan kepada Dia, Yesus, aku rindu Engkau, aku cinta Engkau. Engkaulah ya Tuhan pokok keselamatan, Engkaulah ya Tuhan pokok pengharapan. Tidak ada yang lain Yesus yang aku rindukan selain Kau Yesus. Oh ya laba. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaanku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaanku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Selain Kau tiada yang ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaanku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun habis lenyap, gunung batu dan bahagiaanku selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah Allah
selama-lamanya. Tuhan tahu kami semua mengasihi-Mu. Kami juga tahu Tuhan betapa besar kasih-Mu buat kami. Kami orang yang dikasihi. Kami semuanya berharga dan mulia di mata-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah ya Tuhan mengangkat kami, memilih kami, menyelamatkan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kau banjiri setiap kami dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau katakan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Hadirat-Mu begitu kuat tengah-tengah kami. Hadirat yang kasih, yang menyegarkan kami. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Shalom saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara yang hari-hari ini harus berada di ruang isolasi, entah isolasi mandiri atau ada di rumah sakit, karena saudara sedang berjuang untuk kesembuhan daripada COVID-19. Pegang terus ayat Yohanes 11 ayat 4, bahwa penyakit ini tidak akan pernah membawa kematian buat saudara, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya saudara bisa bersaksi, apapun juga penyakit saudara hari ini yang saudara sedang hadapi. Engkau berjuang mungkin dengan kanker, dengan tumor, atau penyakit jantung, apapun, atau keluarga yang ada di ICU. Minta iman untuk disembuhkan. Minta iman untuk bisa, supaya Yohanes 11 ayat 4 ini jadi rema buat saudara. Saya mengasihi saudara. Saya senang berdoa untuk melihat saudara yang sakit disembuhkan. Saya senang melihat saudara mengalami banyak terobosan dan mujizat dari Tuhan. Kita ada di Menara Doa setiap hari di sini untuk melayani saudara, untuk mendoakan saudara. Karena saya sadar betapa besarnya kasih Tuhan buat saya secara pribadi. Dia terlalu baik. Saya ingin alirkan kasih itu kepada saudara, untuk saudara, lewat doa-doa, lewat pengajaran firman setiap hari yang saya sampaikan di dalam keterbatasan saya. Saya mengasihi saudara, percaya saudara tidak sendiri. Kami semua mengasihi saudara. Semua berdoa untuk kesembuhan saudara. Berdoa di saat-saat sulit dalam hidup saudara. Mungkin saudara sedang sendiri, terhimpit dalam susah dan penderita ketakutan. Hari ini saya ingin beritahu, kami semua mendukung saudara.
Kami mengasihi saudara. Kami mau berdoa buat saudara. Mari kita akan berdoa bersama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Naikkan pujian ini, saya akan berdoa buat saudara. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari kita berdoa, saudara. Saudara tumpangkan tangan di tempat yang sakit. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang sakit ya Tuhan, khususnya untuk COVID-19. Di dalam nama Yesus, beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Bahwa penyakit ini tidak akan pernah membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Segala roh intimidasi, segala roh ketakutan, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, yang melampaui segala akal, akan menerima hati dan pikiran anak-Mu ini di dalam Kristus. Dan kami percaya ya Tuhan, hasil daripada tes berikutnya dinyatakan sembuh total. Aku berdoa untuk setiap anak-Mu yang sedang menderita sakit ya Tuhan. Saya nggak tahu jenis-jenis penyakit darah. Entah saudara sedang HB-nya turun terus, saudara sakit mungkin kanker darah, kekurangan terus darah. Saya tidak tahu istilahnya apa. Hari ini aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-Mu ini ya Bapa. Sembuhkan dalam nama Yesus. Normal kembali darahnya, normal kembali dalam nama Yesus. Saudara yang sakit autoimun, terima kesembuhan sekarang dalam nama Yesus. Beri iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Beri iman untuk disembuhkan ya Bapa. Yang sakit kanker, tumor, miom, aku berdoa Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun sakit penyakit saudara, mungkin saudara sulit tidur, saudara kesulitan untuk tidur di malam hari, penyakit insomnia, atau saudara mengalami asam lambung yang hebat, yang kuat. Aku berdoa ya Tuhan, dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan Tuhan berikan. Terima kasih, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penolongku. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Pak Niko ya Tuhan, Ibu Hermin, yang kami kasihi Tuhan. Tuhan beri hamba-Mu ini sehat, kuat, umur panjang ya Tuhan. Bawa hamba-Mu makin dekat dengan Tuhan. Tuhan lebih peka dan lebih tajam ya Tuhan, untuk menyampaikan terus ya Tuhan kebenaran firman ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, pakai hamba-Mu lebih heran. Keempat wakil gembala, semua gembala-gembala rayon, cabang, sampai gembala kul Tuhan, pakai mereka semuanya. Beri kesehatan, kekuatan semua ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di EPT ya Tuhan. Para pendoa-pendoa yang berjaga-jaga siang dan malam, beri kesehatan, kekuatan. Berikan terus ya Tuhan api-Mu ya Tuhan, api Pentakosta yang ketiga terus menyala. Terima kasih, kami percaya lawatan Tuhan yang besar sedang terjadi. Kesembuhan ya Tuhan, keselamatan, pemulihan ya Tuhan, terobosan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kaulah Tuhan penemuku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau
berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang menguatkan, yang menyegarkan, yang menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami, jamah hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali saudara. Hari ini saya ingin bagikan satu judul firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 35 yang saya beri judul Mengapa Harus Kembali ke Betel. Ini kisah sebenarnya Yakub saudara ya, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berfirman sama Yakub supaya kembali ke Betel. Nah, ada beberapa makna penting yang kita bisa renung, kita belajar dari Yakub saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja saudara dulu saudaraku. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, sebenarnya ini kisah tentang Yakub. Saya ingin saudara dalam minggu ini, mau nggak saudara, kisah tentang Yakub saudaraku dari sejak mulai kelahirannya sampai dia tutup mata. Ini PR buat kita baca kisahnya. Ini orang luar biasa. Kayaknya cuma orang inilah satu-satunya yang namanya diubah oleh Tuhan. Lalu nama yang diubah, Yakub diubah jadi Israel, dan nama Israel menjadi saudara satu nama dari satu bangsa dan satu negara. Dan sampai hari ini saudara, ini orang udah lahir ribuan tahun, tapi kisahnya masih ada, namanya masih ada saudaraku. Ini saya lihat nih, Yakub ini orang yang hebat. Hebat sekali saudara. Dari 12 anak, 12-12-nya itu jadi 12 suku Israel. Bayangin saudara, 12 dijadikan 12 suku Israel. Nama Israel itu nama Yakub saudaraku. Saudara lihat di sini. Dan kita lihat lagi dalam hidupnya dia saudaraku. Saya pelajari, memang orang ini jauh dari sempurna. Kalau saya lihat, ini mah kita banget. Yakub ini kita banget. Saya pakai istilah gitu kan. Waduh pokoknya. Tetapi saudara, setelah Tuhan ubah dia jadi Israel, yang di dalam saudaraku, yang di dalam dia itu karakter. Itu mulai sedikit demi sedikit Tuhan bentuk, Tuhan proses. Akhirnya saudara tahu, di masa tua, saudara orang ini orang besar. 2 kali dia melepaskan berkat. Untuk siapa? Untuk Firaun. Alkitab katakan saudara, dalam kitab Ibrani, ya kan, tidak dapat disangkali. Saudara, yang memberi berkat itu lebih tinggi daripada yang menerima berkat. Yakub dia tidak punya kekayaan sekaya daripada Firaun. Tidak punya kekuasaan sebesar Firaun. Tapi ketika Yakub menghadap Firaun, dia lepaskan blessing. Saudara, ini hal yang luar biasa. Dan di ujung hidupnya, saudara, dia bisa lepaskan berkat untuk 12 orang anaknya. Dan juga kepada cucunya. Dia bisa bernubuat. Walaupun matanya saudara sudah gak bisa lihat lagi. Tapi ketajamannya saudara, ketepatannya top.
untuk melakukan apa yang dia ucapkan, saudara, satu-satu daripada anak-anaknya. Itu gak ada yang salah, dan itu terjadi. Saudara, ini baca, ini orang luar biasa. Nah, hari ini, saudara, saya berdoa sih dalam hari ini atau beberapa hari kita akan bahas orang ini, saudaraku. So, kita merenungkan. Sebenarnya, saudaraku, ini diawali dari apa, saudara, sebenarnya? Ya kan? Diawali ceritanya adalah setelah Yakub menipu ayahnya Ishak. Dia tipu saudara Esau kakaknya. Untuk apa? Untuk dapat hak kesulungan. Orang ini, saudara, di dalam hidupnya, saudaraku, tergila-gila dengan apa? Hak kesulungan, berkat kesulungan. Apa sih sebenarnya berkat kesulungan? Berkat kesulungan ini artinya sebenarnya itu berkat atau keutamaan. Dia ingin jadi yang utama di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Waduh, jadi artinya apa? Orang ini sepertinya benar-benar pemburu Tuhan. Tapi karena dia masih rohani, masih ini, dia andalkan daripada kekuatannya. Dengan apa? Dia pakai cara apa? Tipu. Nah, waktu dia habis nipu bapaknya, nipu Esau, Yakub menjadi sangat ketakutan kepada Esau kakaknya. Karena gini, saudara, Esau tuh bersumpah bahwa dia akan, kalau bapak sudah mati, Ishak mati, aku akan bunuh orang ini yang sudah menipu saya. Nah, karena ada rencana pembunuhan atas Yakub, saudara, dan diketahui, saudara, maka ya, ada orang melapor kepada Ribka, ibunya. Ini kan Esau sama Yakub nih saudara kembar. Lahir duluan tuh Esau. Tetapi saudara, waktu Esau dipegang saudara tumitnya. Ini artinya apa? Memang dari awal lahir pun sebenarnya dia mau duluan. Tapi dia jadi nomor 2, dia pegang tumitnya. Dia memang ingin dapat. Itu nalurinya. Saya lihat ini orang yang luar biasa. Ya udah. Lalu Ribka bilang gini. Ya kan, akhirnya Ribka bilang gini, kau harus lari lah ke paman. Ke paman artinya Laban. Laban itu saudara kandung daripada Ribka. Ya, Ribka juga cerdas. Dia nggak mau kehilangan 2 orang anaknya ini. Ya kan, saudara? Ribka ngomong sama Yakub, sama Ishak suaminya. Pah, aku tuh tidak suka lihat Esau kawin sama orang Kanaan, perempuan Kanaan. Aku tidak suka. Aku ingin supaya anak kita ini, si Yakub ini, kawinlah sama paribannya. Saudara, sama sepupunya. Ya karena memang ya Abraham juga kawin dengan Sarah, itu paribannya, saudara. Saudara pakai istilah pariban. Kalau saudara dari Sumatera Tapanuli, saudara bisa ngerti itu. Saudara, ya kan? Itu sepupunya, ya kan? Sama keluarga kita sendiri. Ya lebih baik itu daripada sama bangsa Kanaan yang budayanya udah bertentangan dengan kita. Betul juga ya, saya juga gak suka loh. Anak kita ini ngambil orang perempuan Kanaan, aku gak suka. Dan rupanya Ismail tahu bahwa papa mamanya gak suka. Ishak dan Ribka, ayah ibunya gak suka. Akhirnya dia ambil perempuan keturunan daripada orang Ismail. Ya masih sepupu juga akhirnya jadi ya, saudara Ismail. Saudara kan, sudah. Akhirnya itu sebenarnya trik untuk menyelamatkan Yakub dari Esau. Alasannya cari istri. Nah udah pergi cari istri. Saudara Yesus. Di tengah perjalanan Yakub pergi sendirian, saudara. Nggak bawa apa-apa. Di tengah perjalanan, saudaraku, dia berhenti di satu tempat. Saudara, di tempat itu dia mau istirahat, dia tidur. Saudara tahu apa yang terjadi? Di tempat itulah Yakub mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Pengalaman ini sempat membuat dia begitu terpesona, di mana dalam tidurnya, saudara, Yakub bermimpi, ya kan, ada satu tangga, saudara, dari surga itu turun, ya kan, ujungnya tuh sampai ke surga. Lalu ada malaikat yang turun naik, saudaraku. Nah, di dalam mimpi ini, saudara, Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berfirman sama Yakub, ini keren orang ini. Kalau orang yang rindu sama Tuhan, yang cinta Tuhan, yang suka, yang ngejar sama Tuhan, pasti satu hari
dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti akan dapatkan apa? Janji Tuhan. Dia akan dapatkan janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, itu adalah janji bicara tentang berkat. Saudara, lihat sini saudara. Kalau kita tarik balik di dalam pasal sebelumnya, ya, bahwa ada dua hal. Ya, dalam mimpi itu Allah menyatakan diri kepadanya. Ada dua hal yang terjadi di sana. Pertama adalah dari sisi Allah, Allah memberikan janji berkat dan penyertaan. Ya, ada janji berkat dan penyertaan dari Allah. Kejadian 28 ayat 12 sampai 15 kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Tampaklah malaikat Allah turun naik. Bukan naik turun saudara. Sesuatu yang datang dari Tuhan tuh dari atas turun ke bawah. Kalau sesuatu yang bukan dari Tuhan tuh keluar dari bawah. Ya, roh Samuel katanya kan, itu bukan Samuel itu saudara, roh jahat yang menyerupai Samuel yang keluar dari bumi. Perhatikan sini artinya. Ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Ini janji. Ini tanah Kanaan. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ini perkataan yang sama yang Tuhan ucapkan kepada siapa? Abraham dan Ishak. Sekarang di hari itu, di saat itu saudara, di tempat itu, perkataan yang sama diucapkan lagi kepada Yakub. Saudaraku. Terus ada janji lagi saudara 15, katakan apa? Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun kau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Katakan amin. Dia dapat janji Tuhan secara pribadi. Dia bukan cuma jadi anak perjanjian, tapi Tuhan juga sendiri berjanji sama dia. Saudara, ngalami perjanjian secara pribadi. Kadang-kadang gini, kita mungkin keturunan bapak kita. Saudaraku dapat janji Tuhan bahwa anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Tapi sebenarnya si anak pun harus mengalami perjumpaan Tuhan supaya dia tetap dapat roti itu. Katakan amin saudara, supaya tidak minta roti itu. Katakan amin saudaraku. Nah ini dari sisi itu Tuhan. Tapi dari sisi Yakub dia merespon. Responnya apa saudara ketika dia dapat janji? Dia bernasar. Komitmen, nasar. Kalau saudara yang saya dapat janji dari Tuhan, saudara harus merespon dengan apa? Dengan komitmen. Lalu bernasarlah Yakub, saudara, ya kan? Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku. Tuhan kan janji menyertai dan melindungi. Dia ngomong lagi, kalau Tuhan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sederhana mintanya. Disertai, dilindungi, bisa makan, bisa pakai. That's all. Saudaraku, ya kan? Terus apa saudara? Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini menjadi rumah Allah. Betul, akhirnya jadi Betel. Luz jadi Betel. Katanya Betel itu udah rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan apa? 1/10 kepadamu. Ini belum hukum Taurat tuh, belum turun nih hukum Taurat. Rupanya persepuluhan sudah dilakukan. Dia belajar dari siapa? Dari Abraham. Ketika dia menang perang, Abraham membawa persembahan. Apa sih gunanya persembahan persepuluhan ini saudaraku? Sebagai tanda. Dia akan di mana? Hatiku melekat kepadamu Tuhan. Aku mencintai engkau ya Tuhan. Di mana hartamu berada,
di situ hatimu berada. Ada 3 hal, saudara. Dia kata, Tuhan akan menjadi Allahku, ini akan jadi rumah Tuhan, dan aku akan bawa persembahan. Konsepnya apa, saudara? Kalau kita cinta Tuhan, kita akan cinta sama rumah Tuhan. Kalau kita cinta sama rumah Tuhan, kita akan membawa persembahan itu, uang itu, ke rumah Tuhan itu. Ini prinsip-prinsip, saudaraku. Setelah selesai semuanya, maka Yakub melanjutkan perjalanannya ke Haran. Dia pergi ke Haran, di sana dia bekerja sama Laban, saudara. Dan setelah ia berhasil dan menjadi kaya, 15 tahun kemudian dari perjumpaan itu, saudaraku, ya kan, saudaraku, Tuhan memberikan perintah kepada Yakub untuk kembali ke Betel. Jadi dari ayat 28 ke dari pasal 28 ke pasal 35, bedanya 7 pasal, tapi jaraknya itu adalah 15 tahun. Saudara, Allah perintahkan Yakub untuk kembali ke Betel, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu apa yang dibuat oleh Yakub? Yakub mendengarkan dan mentaati perintah Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas, saudaraku, ya kan? Ada 3 prinsip kebenaran rohani bagi kita, ya kan? Ketika Yakub kembali ke Betel, yang kita belajar, saudara, kita belajar. Saudara senang untuk belajar kisah dalam Alkitab? Katakan amin, saudaraku. Maknanya apa buat setiap kita? Pertama segini, saudara, ya kan? Di dalam Kejadian 35 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Yakub, ya, dikatakan, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, buatlah mezbah bagi Allah. Dia kan janji mau buat mezbah. Diulangi lagi apa yang dia pernah nazar, dia pernah janji sama Tuhan, dia pernah mau komit sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya makan, kasih saya pakaian, lindungi saya, pelihara saya, tiba dengan selamat, Tuhan akan jadi Allah, aku akan dirikan batu ini jadi mezbah, rumah Tuhan, ya kan? Nah, tuh, kita lihat, buatlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Tuhan ingetin. Saya lihat belajar yang pertama gini, saudaraku, dari Yakub, ya. Kenapa dia bisa jadi orang besar, orang hebat, tokoh Alkitab? Ya kita tahu nama Yakub itu penipu, saudara. Tapi dia punya hati. Pertama, Yakub itu seorang yang hatinya, saya catat, mendambakan Tuhan. Dia tidak sempurna, jauh dari sempurna. Makanya saya bilang, Yakub ini kisahnya adalah kita banget. Kalau enggak kita, ya saya banget dah. Mungkin saudara enggak lebih baik, tapi saya pikir semua orang ya sama. Saya pikir kalau kita mau jujur, ya. Saudara, tapi satu keunggulannya, saudara, Yakub seorang yang hatinya mendambakan Tuhan. Kita tahu, saudara, bahwa Yakub berjumpa dengan Tuhan secara pribadi 15 tahun yang lalu. Di pasal 28. Di Betel. Saat itu Yakub tuh cuma seorang diri. Dia seorang diri. Dia tidak punya harta apa-apa. Dia cuma bawa tongkat doang kok. Dia cerita kok. Bahwa dia juga ada seorang buronan atau pelarian. Sebenarnya pelarian, buronan dari siapa? Dari Esau, kakaknya. Tapi sekarang, saudaraku, ketika firman Tuhan datang kepada Yakub, saudara, Yakub ini telah memiliki harta benda yang berlimpah, kekayaan. Dia sudah kaya banget ini. Dia sudah punya istri, dia punya anak-anak, dia sudah punya budak. Ini bukan Yakub yang 15 tahun yang lalu. Ini Yakub hari ini. Oh ya, Yakub orang sukses. Saudaraku, udah sukses hidup dia. 15 tahun. Saya hitung 15 tahun udah kayak begini. Jadi Tuhan tuh tadi ngomong, kalau kamu ya, setiap kita kalau mau gini, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang itu pasti dengar firman Tuhan, dapat firman, dapat janji. Kalau dia merespon dengan apa? Dengan nazar, aku akan jadikan engkau Allah, aku akan cintai rumah Tuhan, aku akan bawa ini, hatiku akan taruh, bawa persembahan per bulan. Dengar baik, saudaraku, kamu pun kata Tuhan
aku akan buat seperti Yakub. Katakan amin saudara. Jadi yang dibuat sukses itu apa yang dimulai? Dari sisi harta ini. Bisa nanti. Saudaraku. Tapi kita lihat di sini hal yang luar biasa. Sungguh Yakub orang yang sukses. Tapi ketika Tuhan beri dia perintah kembali ke Betel. Kamu kembali ke Betel loh. Dirikan mezbah bagi Tuhan di sana. Yakub masih tetap taat. Yakub masih tetap setia sama Tuhan. Rupanya saudara, kekayaan, kejayaan, kesuksesan tidak sempat menutup mata hatinya untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Yakub masih menghormati Tuhan. Sama seperti dia lagi susah, lagi sedih, lagi miskin, lagi ketakutan, masih gak punya apa-apa. Dulu dia hormati Tuhan. Sekarang dia udah orang hebat, orang besar, orang kaya, sukses. Ketika Tuhan bicara, dia masih mau dengerin. Kenapa saudara kok bisa gitu? Karena Yakub seorang yang hatinya mendambakan Tuhan. Saya pakai istilah mendambakan Tuhan. Kalau kita seorang yang mendambakan Tuhan, sekalipun Tuhan berkati kita dengan jabatan, kita bisa kenal dan bergaul dengan orang-orang tinggi dan besar, hebat. Kita dipercaya saudara dengan kekayaan yang besar. Kalau kita seorang yang mendambakan Tuhan, kita akan tetap menghormati Tuhan. Katakan amin saudaraku. Damba itu apa sih? Saya cek dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, damba itu sangat menginginkan, sangat merindukan. Saudara Kristus, apakah saudara seorang yang mendambakan Tuhan? Seperti Yakub. Orang yang mendambakan Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau menuruti perintah Tuhan. Katakan amin saudara. Apakah kita seorang yang mendambakan Tuhan? Waktu kita susah, kita hormati Tuhan. Waktu kita senang, sudah berhasil, kita pun masih mau menghormati Tuhan. Kalau kita dikasih nasihat, kita masih mau dengar. Kita masih mau jadi orang yang sabar. Kita menjadi orang yang masih mau menguasai diri jadi tenang. Kita masih mau tetap jadi orang yang rendah hati. Kalau kita menjadi orang yang hatinya mendambakan Tuhan, kita nggak lihat ini bukan segalanya lah, Tuhan segalanya. Ini Yakub. Ini titik awalnya saudaraku. Saya berdoa, ya kan? Kita semua memiliki hati yang mendambakan Tuhan. Kalau kita punya hati yang selalu mendambakan Tuhan, kita akan hidup dalam pengurapan. Setiap hari kita diurapi dengan urapan yang baru. Kata amin saudara, Roh Kudus akan curahkan terus kasih Allah ke dalam hati kita, sehingga kita semakin mendambakan Tuhan. Dampaknya apa saudara? Alkitab katakan apa di dalam Mazmur 23 ada, dia mengurapi kepalaku dengan minyak, ya 235 ya kan. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saudara saya menjadi orang yang mendambakan Tuhan, maka dia akan terus urapi kepala kita dengan minyak. Kita ini yang tiap hari di Menara Doa online, saudara yang suka doa, muji, nyembah, biarlah hati saudara adalah hati yang selalu mendambakan Tuhan. Orang yang hati mendambakan, kata-katanya selalu Tuhan tuh segalanya. Bangga dengan Tuhannya, senang dengan Tuhannya. Katakan amin saudara, kagum dengan Tuhannya. Terlalu ada rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhannya. Katakan amin saudara. Saya bisa lihat ya kalau orang mendambakan manusia. Manusianya namanya mungkin si Anu. Saya suka tes, suka saya cerita. Si Anu gini. Iya loh, gini loh. Wah terus dia ada rasa kagum, rasa senang, cerita tentang si Anu. Kenapa? Karena dia mendambakan
si Anu. Saya bisa garis di sini. Katakan nama saudara, kita perlu juga bisa menghormati, menghargai sesama kita. Tapi saya ingin supaya, ya kan, kita mendambakan Tuhan seperti Yakub. Ini kuncinya. Makanya kalau bilang, ini kok ada ya orang namanya jadi satu bangsa, satu negara. Walaupun dari abad ke abad, dari masa ke masa, dari pemerintah ke pemerintah, berusaha untuk menghapus nama Israel, menghapus satu bangsa Israel. Bahkan sampai hari ini, saudaraku, sekelompok daripada orang ingin juga lenyapkan, hapus dari itu. Tapi dengar baik, Tuhan bilang keturunanmu akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Kalau saya bisa pakai iPad hari ini, saya bisa pakai handphone sekarang, itu karena ada keturunan Yakub, keturunan Abraham, keturunan Israel. Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Ini yang cipta. Orang Yahudi, telekomunikasi, semua hampir segala aspek hidup dia. Kita tahu IMF, saham, keuangan. Orang keturunan daripada Yakub inilah saudaraku. Wow, dahsyat. Apa yang menyebabkan seperti itu sih? Yakub seorang yang mendambakan Tuhan. Nama kita, nama saudara saya, dan keturunan kita tidak akan dihapus dari hadapan Tuhan. Kalau kita hari ini mendambakan Tuhan, siapa yang saudara dambakan? Uangkah? Karirkah? Pekerjaankah? Ya, kita semua mau sukses. Tapi saya mau kasih kuncinya. Ya kadang-kadang semua bisa berlalu. Tapi yang ini nih, katakan amin. Mendambakan Tuhan ada kita mendambakan firman-Nya, rencananya, kehendaknya, pekerjaannya, kerajaannya. Itu katakan amin, kita bisa dahulukan itu. Yang kedua, apa yang kita belajar dari Yakub di Betel ini? Yakub memiliki hati. Hati apa saudara? Hati misi. Hati misi. Tuhan kan perintahnya Yakub kembali ke Betel. Tapi saudara, Yakub ajak seluruh anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya, budak-budaknya, diajak semuanya ke Betel. Dia bisa aja, kau tunggu dulu di satu tempat ini, aku nanti yang ketemu Tuhan pribadi. Enggak, dia ajak semua saudaraku. Ya kan? Dia berkata apa ayat 2? Berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dia, termasuk budak-budak dia. Semua orang, saudaraku, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Kita mau ibadah, mau ketemu Tuhan, jangan lagi duain Tuhan. Kalau saudara mau percaya Yesus, sudah nggak usah percaya lagi dengan arwah di kuburan. Jangan lagi percaya pada dukun-dukun. Jangan percaya lagi kepada jimat-jimat. Totalitas. Ini istilah sana. Yakub bilang, ayo kita buat pertobatan. Ya, nggak usah gantungan. Total sama dia. Tahirkanlah dirimu, sucikan diri kamu. Ya kan? Tukar pakaianmu, nggak usah, jangan pakai. Ini bicara tentang cara hidupnya. Ayat ketiga, baca yang keras, 1, 2, 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Dia ceritakan, aku akan membuat mezbah di situ bagi Tuhan yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku. Dia tahu terima kasih sama Tuhan. Dia tahu, sadar, dulu di masa kesesakan saya pernah minta sama Tuhan, dan sekarang Tuhan sudah jawab. Sekarang Tuhan panggil aku tuh datang lagi ke tempat itu, tempat di mana aku pernah dalam keadaan sesak, sepi, sendiri, sedih, takut, stres. Nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang bisa bantu. Tapi di situ aku ketemu Tuhan. Aku ketemu Tuhan. Sejak pertemuanku dengan Tuhan, aku nyata banget penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sertai, dia pasti beri kita apa? Hikmat, kuasa, belas kasihan, perkenanan, kemudahan, sehingga apapun yang aku kerjakan sukses. Aku dapat semua ternak. Kata namanya saudara, ini kita bisa jadi kayak gini, mama, anak-anak,
Ya semua itu karena Tuhan di atas. Bukan usaha aku, bukan otak aku yang pintar. Sekarang Dia panggil aku. Ayo kita semua ibadah. Ayo sekarang kita ikut Tuhan. Aku ingin bukan cuman aku yang ngalami perjumpaan pribadi. Bukan cuman aku yang dijamah. Bukan hanya aku yang diselamatkan. Bukan cuman aku yang kenal Tuhan. Aku mau istriku juga, anak-anakku juga, pembantuku juga, karyawanku juga. Semua orang yang bersama dengan aku. Beri kemuliaan buat Yesus. Itulah Yakub. Orang yang punya, orang yang mendambakan Tuhan. Pasti orang ini punya hati misi. Hati misi itu apa sih? Hati yang ingin melihat. Bukan cuma dia yang diselamatkan. Bukan cuma dia yang bisa nikmati hadirat Tuhan. Bukan cuma dia yang tahu firman Tuhan. Bukan cuma dia yang bisa diberkati Tuhan. Bukan cuma dia yang bisa diubah oleh Tuhan hatinya. Tapi dia rindu melihat pertama-tama keluarganya. Dia rindu melihat semua orang yang bersama dengan dia. Supaya ngalami juga perjumpaan dengan Tuhan. Ngalami jamahan Tuhan. Ngalami juga pertobatan dan keselamatan. Ini Yakub, saudaraku. Ini Yakub. Ini Tuhan suka. Tuhan suka kalau kita seringkali perkenalkan Tuhan dan bawa orang supaya ketemu sama Tuhan. Katakan amin, saudara. Ini Tuhan suka. Di masa-masa pandemi dan sulit ini, apakah kita orang yang mendambakan Tuhan? Apakah kita masih punya doa? Selamatkan Tuhan sahabatku ini. Selamatkan Tuhan keluargaku ini, anakku ini, suamiku ini, istriku ini. Masih nggak ada doa itu? Setiap usaha kita, setiap perkataan, apapun, saudara, tujuannya kita ingin setiap orang diselamatkan. Dia ngalami Tuhan dalam hidup dia. Apa kita cuma sekedar ya kita hormatilah. Jangan nyinggung perasaan dia. Apalagi udah Kristen, udah lama gak baca Alkitab, udah lama jauh dari Tuhan. Kita cuma bergaul aja gitu, seneng, nikmatin. Ada gak kita sadarkan dia? Ayo kembali ke Tuhan. Tuhan sudah pernah tolong kamu di masa kesesakan. Tuhan sudah bawa kamu. Sekarang Tuhan perintah kamu kembali ke Betel. Kembali ke cinta yang mula-mula. Tahu diri. Ini penting, saudaraku, dalam hidup kita. Kita kadang-kadang perlu pergi ke satu tempat. Tempat di mana dulu kita itu. Di mana kita tuh berasal dari mana. Awalnya sama Tuhan tuh gimana. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saat aku pernah ketemu dengan Tuhan ini di tempat ini, di gereja ini, di dalam ini, aku pernah doa sama orang ini. Coba saya kembali ke Betel ini. Saya ingin gugah hati saudara. Kalau kita masih punya hati misi, maka minyak urapan itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Kita diurapi, kita dapat kuasa, kita dapat pengurapan. Tujuannya untuk supaya kita bisa menjadi saksi, punya hati misi. Katakan amin. Katakan amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, Yakub seorang yang hatinya lembut di hadapan Tuhan. Hatinya lembut. Saudara sudah ngerti arti hatinya lembut ya? Kalau udah ketemu sama Tuhan, Tuhan mau apa sama aku? Tuhan mau koreksi aku. Tuhan mau proses aku. Mau nasihati aku. Mau hajar aku. Asal aku tetap bisa dekat sama Engkau. Aku mau hidup sesuai dengan rencanamu Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Yakub saudaraku, dia perintahkan seluruh keluarganya, ya, sekarang jauhkan dewa-dewa asing. Ayo kita kuduskan diri. Dewa-dewa asing ini mungkin menunjuk kepada dewa keluarga. Kalau zaman dulu orang itu pasti punya dewa keluarga. Saudaraku, ya Laban, pernah dewanya Laban tuh dicuri sama Rahel. Rahel waktu dia mau lari
Yakub ajak istrinya untuk pergi ninggalkan Laban, maka yang diambil itu adalah terafim, itu dewanya saudara. Dia berpikir, Rahel tuh masih berpikir, nanti yang lindungin aku, yang jagain aku si terafim ini, patung ini dibawa saudaraku, ya kan? Nah ini patung. Nah dia bilang, patung-patung kita harus tinggalkan semua, ya tinggalkan. Saya melihat ketika mereka mulai menyerahkan, ayat 4 dan 5, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka, anting-anting yang ada pada telinga mereka. Saya gak ngerti kok perhiasan anting-anting diserahkan juga dibuang. Mungkin anting-anting itu ada gambar apa mungkin deh saudaraku. Zaman sekarang mungkin gambarnya naga gitu saudara, apa gambar kuda atau gambar yang serem-serem yang lambang daripada dewa-dewa mereka yang mereka percayai. Mereka copot, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar dekat Sikem. Ayat 5 baca yang keras. Kita baca 1. Sesudah itu berangkatlah mereka. Dan apa? Kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ketaatan melakukan perintah Tuhan. Kembali ke Betel untuk mendirikan mezbah. Menjauhkan dewa-dewa asing. Menyebabkan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub itu tidak dikejar. Zaman dulu saudara, kalau ada serombongan keluarga lewat, pasti kan ada begal-begal di sana. Mana saudaraku? Pasti mereka akan ambil semua hartanya, orangnya dibunuh. Tapi saudara, ketika mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, Alkitab katakan kedahsyatan dari Allah. Begal-begal itu yang mau membunuh dan mencuri, mau membinasakan, saudara, mereka ya kan tidak berani mendekat karena ada kedahsyatan daripada Allah. Saya percaya saudara, sepanjang hidup kita mau mendambakan Tuhan, punya hati misi, siap dibentuk oleh Tuhan. Dengar baik saudaraku, saya percaya ada perlindungan, ada pemeliharaan, dan juga ada apa saudara? Ada berkat Tuhan buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah ini dia. Saya ingin bagikan begini saudara ya, tentang Yakub ya, tentang Yakub. Ini saya sebenarnya Yakub ini orang yang lembut hatinya. Ya. Yakub tuh identik dengan apa? Penipuan. Penipuan. Jadi Yakub ini memang seorang yang mahir ya dalam hal tipu menipu. Dalam kehidupannya ada 3 orang laki-laki saudara, yang seharusnya si Yakub ini dekat sama 3 laki-laki ini. Pertama siapa? Ishak ayahnya. Kedua Esau kakaknya. Yang ketiga Laban mertuanya. Tapi 3 laki-laki ini itu ditipu sama dia semuanya. Ini orang benar-benar saudaraku. Ya kan saya mau kasih tahu. Ya kan pertama kali saudaraku yaitu bahwa dia tipu ayahnya Ishak dan kakaknya dalam kasus apa? Hak kesulungan. Jadi lalu dia tinggal di rumah Laban. Saudara, tipu menipu juga sangat lekat dalam kehidupan dia. Ketemu Laban, dia tertarik sama Rahel. Ya kan, Laban bilang, oke, kamu boleh kawin sama Rahel. Pas malam ditukar, bukan Rahel saudara tidur sama Yakub, tapi siapa yang tidur dengan Yakub? Lea. Jadi dia ditipu sama Laban. Nah di situ dia kena tipu saudaraku sama Laban, tas Rahel untuk hari pernikahan. Jadi Laban bilang, kalau kamu mau ambil Rahel, ya kan saudara, kok kawinin dulu Lea. Kan kita kan udah deal, aku mau cintanya Rahel, kenapa kau kasih Lea sama saya? Ya kalau aku akan kasih Rahel, ya kan, adiknya, ya kamu kawin dulu sama kakaknya lah, jangan kawin. Nanti Rahel, tapi kau harus kerja sama saya 7 tahun. Jadi kerja untuk dapetin Rahel, saudara, kerja gratis. Kena tipu dia saudara. Selanjutnya apa yang terjadi? Yakub nipu Laban dalam hal apa? Hewan. Lalu selanjutnya lagi Laban menipu Yakub dalam hal apa saudara? Dalam hal upah. Dan akhirnya Yakub menipu Laban ketika ia hendak melarikan diri dari rumah Laban. Jadi kalau orang udah biasa tipu menipu, ditipu, ntar nipu lagi, ditipu nipu. Jadi tipu menipu itu jadi hal yang biasa. Tapi ketika Yakub mengalami perjumpaan yang kedua sama Tuhan. Perjumpaan pertama itu roh kita diselamatkan. Saya udah bahas kemarin. Perjumpaan kedua, Tuhan mau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yaitu apa saudara? Jiwa kita mulai dikuduskan. Cara kita berpikir,
perasaan kita, kehendak kita itu mulai diproses sama Tuhan, semakin selaras dengan Dia. Katakan amin saudara, nanti ujungnya tubuh kita pada waktu Yesus datang kedua kali, kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan itu yang sempurna. Jadi yang sempurna itu yang pertama apa? Roh kita, keselamatan masa lalu, selamat masa sekarang, inilah kita harus diproses. Nah, Yakub itu diproses sama Tuhan. Mulai dari apa? Ini istilahnya kita nih, itulah awal diubah namanya pada waktu dia ngalami perjumpaan sama Tuhan, saudara. Ya kan, jalan penipuan. Akhirnya waktu di battle inilah Tuhan suruh dia ke battle. Bukan cuman saudaraku ya, sebenarnya Tuhan mau tes. Dia masih ingat gak sih sama aku? Setelah dia kaya, dia sukses, dia jaya, masih ingat gak sama aku? Oh masih ingat, karena hatinya dambakan Tuhan. Yang kedua aku mau lihat, apakah dia mau datang ke battle itu sendiri? Apa dia bawa semuanya supaya mereka bisa kenal sama Tuhan? Oh rupanya memang dia punya hati misi. Yang ketiga yang Tuhan mau, aku mau garap hati dia. Aku mau garap diri dia. Karena aku mau pakai badan ini, yang badannya si Yakub, untuk menjadi berkat buat banyak bangsa. Dari badan inilah akan lahir bangsa yang besar, yang akan melahirkan raja-raja besar, imam-imam besar, apalagi nabi-nabi besar, dan melahirkan siapa? Raja di atas segala raja. Namanya siapa? Yesus Kristus. Lewat Yakub, keturunan Yakub ini. Aku mau pakai badan ini, tapi badan ini biasa tipu menipu. Kalau nggak bohong, kalau nggak nipu, rasanya gatal kepalanya. Pokoknya apapun yang mau dia dapat harus nipu. Aku akan buat dia, aku ubah dia. Dari Yakub penipu, Tuhan bilang ubah jadi apa? Israel. Apa arti Israel? Saudara Yesus, Israel artinya pemenang. Israel artinya pejuang Allah. Nah, sejak saat itu saudaraku, ya kan? Dan Yakub ketika dia bentuk, diubah jadi Israel, dia nggak lihat lagi aku penipu, tapi aku ada pejuang Allah. Aku adalah pemenang. Katakan amin. Nanti kalau saudara lihat ya, sejak daripada saat itulah, sejak dari perjumpaan dia kedua kalinya sama Tuhan di battle, saya lihat pasal berikutnya, kesedihan, penderitaan, datang, silip, yang di dalam ini dirembukan, sampai dia nggak bisa buat dengan kekuatan menipu dia lagi. Dia gantung sama Tuhan. Makanya Tuhan harus apa? Buat pangkal pahanya ini terpelecok, sehingga dia nggak bisa lagi andal jalan dengan dua kakinya. Dia harus andalkan apa? Tongkat. Dia harus andalkan tongkat, lambang daripada apa? Dia harus bergantung sama Tuhan. Tapi Yakub ketika dia dibentuk, saudara lihat di sana kan, lalu lahir Benyamin, istri kesayangan Rahel mati. Itu penderitaan buat dia, saudara Kristus. Lalu kita melihat lagi, dengar kabar, ya kan segala macam. Ya, Yusuf katanya mati. Dia sedih. Dikatakan anak-anak bilang Yusuf lah mati, Bapak. Ya sudah enggak ini kan, padahal dijual ke Mesir. Remuk lagi. Dina anak perempuan satu-satunya diperkosa, hancur lagi. Lalu reaksinya anaknya Lewi dan Simeon apa saudara? Suruh Sikem yang jatuh cinta sama Dina, semuanya disunat. Sunat dulu baru semua laki-laki disunat. Habis disunat saudara, dibunuh, dituja satu-satu. Waduh, ya aku pakai aduh ini pilu terus. Pilu, tapi yang di dalam Tuhan sedang garap untuk jadi apa? Israel. Kadang hari-hari ini saudara mungkin sedang digarap sama Tuhan, tapi tetaplah punya hati yang damba, punya hati misi, hati yang lembut seperti Yakub. Tuhan mau bentuk kita sebagai pemenang, pejuang Allah, Israel rohani. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan firman ini. Tutup mata kita. Bapa, aku berdoa ya Tuhan. Mungkin anak-anakmu sedang ya Tuhan ngalami, engkau sedang gali, engkau sedang garap
Kau sedang bentuk setiap pribadi kami. Biar kami menjadi seorang Yakub Tuhan, yang punya hati yang damba kepada Tuhan. Kami menjadi seperti Yakub yang punya hati misi. Seorang yang lembut hatinya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan ubah kami Yakub menjadi Israel Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, aku dan seluruh isi keluargaku, seluruh isi keluargaku, saudara-saudaraku, ya Tuhan, semua ya Tuhan, umat-Mu, semuanya akan tetap ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa, turunkan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sebentar ya Tuhan kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Engkau Allah. Kita siapkan perjamuan kudus saudaraku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kita angkat roti kita saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi depan Tuhan saudaraku. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Mari naikkan bidang ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Sebab kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.